engkau dapat berfokus kepada Tuhan dan hanya bersama Tuhan. Saya ulang, cari tempat di mana engkau dapat berfokus kepada Tuhan dan hanya bersama Tuhan. Tentunya itu bukan di depan TV, betul? Tidak ada tata cara. Biasanya pertanyaan berikutnya adalah, oke Pak, saya udah punya tempat, terus bagaimana caranya? Tidak ada caranya. Tidak ada tata caranya. Tidak perlu kata-kata yang indah. Kita seringkali terpesona dengan orang-orang yang berdoanya bagus, ya nggak? Wih, doanya bagus. Kata-kata doanya maksudnya manjur banyak mentah. Ya nggak? Nah, tidak perlu memilih kata-kata yang bagus, tidak perlu mempunyai tata cara yang bagus. Tidak, cukup kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Itu saja. Tadi disebutkan dengan sederhana dan jujur. Sudah tahu artinya jujur? Artinya jujur itu adalah jadilah diri sendiri, jadilah apa adanya. Jangan berpura-pura rohani, jangan sok rohani, padahal itu bukan diri kita. Kalau engkau tidak dapat mengampuni, katakan, Tuhan, aku tidak bisa mengampuni. Firman-Mu katakan memang supaya aku mengampuni, tapi saya tidak dapat mengampuni. Itulah yang disebut jujur. Kalau engkau tidak dapat berbuat sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan, aku tidak dapat berbuat. Itu seharusnya mengikuti Tuhan, bukan beban. Jadi jadilah jujur, jangan mencoba menjadi rohani. Biasanya kalau dalam pertemuan kelompok kecil tiba-tiba muncul rohani-rohaniawan. Benar kan? Rohaniawan semuanya berdoanya bagus-bagus. Tuhan berkatilah dia. Tuhan terima kasih kami mengucap syukur ini. Tetapi udah gak ada dasarnya lagi di dalam hati. Jangan. Firman Tuhan katakan sederhana dan jujur. Jangan mencoba menjadi rohani. Gak akan berhasil. Kita akan stres. Oke? Itu yang pertama. Yang pertama itu adalah tadi, carilah tempat, berdoalah kepada Tuhan, carilah waktu sebentar saja setiap hari, entah pagi, entah siang, entah sore, entah malam, kapanpun juga. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana engkau bisa dapat berfokus kepada Tuhan? Biasakanlah bercakap-cakap dengan Tuhan. Biasakanlah bercakap-cakap dengan Tuhan. Biasakanlah berkata-kata dengan Tuhan. Mazmur 105 ayat 4 menyebut carilah wajahnya selalu. Terjemahannya menyebutkan sembahlah dia selalu. Artinya pikirkanlah dia sepanjang hari. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih, ini artinya sepanjang hari ajaklah dia berkata-kata, bercakap-cakap tentang apapun juga. Engkau bisa jujur, engkau bisa berdoa, engkau bisa berkata-kata tentang apapun juga. Mulai tentang pekerjaan. Kemana sih di Grafiti sampaikan, mulai tentang engkau bisa mengajak Tuhan berbicara tentang pertandingan sepak bola. Saudara berani? Itu langkah yang bagus. Asal saudara jangan tanya kira-kira siapa yang menang tuh, saya mau dapat pasang nomor gitu ya. Selama bukan itu, engkau bisa bercakap-cakap tentang apapun juga dengan Tuhan. Tuhan, saya gak suka dia. Tuhan, saya suka dia. Tuhan, saya suka pekerjaan ini. Berbagai macam hal. Apapun tentang Tuhan, tentang Menteri Keuangan, tentang sekber. Itu isu saya beberapa hari ini. Karena saya cukup mudah tentang keadaan seperti itu. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan tentang berbagai macam hal. Sosial, politik, ekonomi. Pendeknya, ajaklah Tuhan berbicara sepanjang hari tentang apapun juga. Keuntungan yang luar biasa, Yosua 26 ayat 3 menyebutkan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Engkau akan memberi kedamaian sempurna bagi semua orang yang percaya kepadamu, yang perhatiannya tertuju kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, disebutkan orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan, yang perhatiannya tertuju kepada Tuhan, akan mendapatkan apa? Kedamaian. Minggu ini, mulai dari besok sampai minggu depan, kita akan belajar tentang penyembahan. Ini adalah pendahuluan, tapi kita akan lihat sama-sama bahwa ketika kita arahkan diri kita kepada Tuhan, maka kedamaian sempurna itu yang akan kita peroleh. Damai sejahtera yang sesungguhnya akan kita dapat. Selanjutnya, jadi yang pertama bahwa penyembahan itu adalah
mengarahkan perhatian, memusatkan, memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Yang kedua itu bahwa penyembahan itu adalah mengungkapkan kasih kepada Tuhan. Ini menarik sekali menurut saya. Penyembahan itu adalah mengungkapkan kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita berasal dari keluarga yang berbeda-beda, bermacam-macam. Ada banyak orang berangkat dari keluarga yang tidak terbiasa untuk mengekspresikan kasih, untuk mengungkapkan kasih, termasuk saya. Ada banyak dari keluarga yang tidak mengatakan, Papa I love you, Mama I love you, benar nggak? Dan mereka biasanya akan mengalami kesulitan juga ketika mengekspresikan, mengungkapkan kasih kepada Tuhan. Tetapi ini adalah hal yang penting sekali. Ceritanya seperti ini, karena mayoritas dari kita bisa dikatakan tidak ada dari antara kita yang di bawah SMA. Tentunya Bapak Ibu Saudara pernah merasakan jatuh cinta, pernah merasakan tertarik dengan lawan jenis, pernah mempunyai keinginan untuk menyatakan sesuatu. Biasanya ini daerah-daerah SMP, SMA. Ketika tertarik dengan seseorang dan rasanya gitu ya, apa yang dilakukan? Biasanya saudara biasanya kita tidak mengungkapkan itu. Malah bilang begitu kita tanya I love you gitu, nggak pernah. Tetapi kenapa seperti itu? Kenapa ketika ada seseorang tertarik dengan yang lainnya? Kalau saya ambil contoh di depan boleh nggak? Boleh. Depan sana boleh. Ketika ada seseorang, katakanlah yang di sebelah sini, ya saya tunjukkan kursi kosong aja. Dia tertarik kepada yang kursi kosong sebelahnya. Ya, dia tertarik, dia memiliki perasaan tertentu, tetapi biasanya dia tidak mengungkapkan langsung. Saudara tahu kenapa sebabnya? Kenapa susah? Karena saudara tahu apa sebabnya? Karena takut biasanya. Karena takut apa? Takut ditolak. Betul sekali. Karena takut ditolak. Karena takut bertepuk sebelah tangan. Karena jangan sampai ternyata cuma gue sendiri yang dapat, katanya gitu kan. Benar nggak? Kita mengalami kesulitan untuk mengungkapkan karena kita mempunyai ketakutan untuk ditolak. Itu sebabnya biasanya sebelum itu terjadi, kita membuat langkah-langkah strategis. Ya, langkah pertama kita bisa deketin temannya, gitu kan? Kita ajak makan. Pendekatan bukan pendekatan sama langsung, pendekatan sama temennya dulu. Kira-kira dia gimana sih orangnya?